Kak Imam. Iya, Puang. Apa dibikin? Kenyang, Puang habis sudah kamu makan coto. Nyaman deh, itu pagi-pagi 4 dong. coto, 8 ketupat. Ulala. Coto itu dari daging sapi, Pocak. Iya. Semoga coto yang kita makan tadi tidak kena virus penyakit mulut dan kuku alias PMK. Oh deh. Jadi, Pocak, setelah corona melandai, PMK melambai. Jadi sekarang ini, jalani dulu ada lagi yang orang potong-potong sapi kurban tuh. Iya deh. Kita lagi dihantui penyakit mulut dan kuku bagi sapi. Iya. Dan tentu saja karena itu penyakit, maka sapi yang terjangkit tidak layak makan. Pasti nih. Kan begitu, mau Pocak. makan. Nah, Deh. jadi pemerintah mengingatkan warga Indonesia Iya. supaya waspada terhadap virus PMK jelang Idul Adha. Iya tahu. Nah, kita ini orang Makassar, tidak Idul Adha pun hampir tiap hari makan daging. Karena makanan kita, makanan top kita itu semua daging sapi. Iya. Coto, palu basah, sop saudara, iya toh? Nah, selain menyerang sapi, virus PMK juga ini menyerang kambing, Pocak. Dua-duanya hewan kurban. Jadi, jadi kita kurban ayam saja. Boleh kurban ayam? Nggak boleh, Di? Boleh. Nggak boleh, Pocak. Itu nuna itu pemerintah ya sampai nak boleh Nah. kan ya. Lihat nanti boleh. Apalagi Mbak Mega dia bilang boleh. Jadi Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Unas, Pocak, Iya. Dr. Amiruddin Sam bilang, dia mengingatkan pemerintah agar memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait virus PMK ini, Pocak. Iya tahu. Prinsip utamanya, kata Pak Aminuddin, ini adalah pemerintah menjaga kesehatan rakyat. Jangan membebani, jangan menakut-nakuti. Jangan ya kan? Karena seperti ini kan ya harus kita akui menimbulkan ketakutan, Pocak, kan? Khawatir ke orang ya. Pak Aminuddin juga bilang jangan jadikan virus PMK ini sebagai momok baru bagi masyarakat. Iya tahu. Layaknya corona gitu kan, yang kemarin ya, yang selama 2 tahun membelenggu kita dari segala hal. Iya. Jadi data terbaru, Pocak, Iya. penyakit mulut dan kuku yang sudah menyerang 1.247 sapi di Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto. Ini semua di Jawa Timur kan? Nah, kasus pertama yang ditemukan itu terjadi di Gresik pada 28 April 2022. Dilaporkan menjangkiti sapi di 22 desa di 5 kecamatan. Nah, laporan terbaru kasus sudah merebak juga di Aceh. Nah, kalau laporan wartawan kita di Sulawesi Selatan, Pocak, di beberapa daerah belum ada yang ditemukan. Tapi dinas kesehatan di daerah-daerah sudah mulai aktif melakukan pemantauan dan memvaksin ternak, gitu kan? Iya. Ada beberapa daerah itu yang membuat kebijakan melarang sapi dari daerah lain masuk ke daerahnya. Iya tahu, Pak. Jadi yang boleh di situ diperjualbelikan, dipotong adalah sapi yang Lokal memang diternakan di daerah tersebut. Iya. Nah, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, Pocak, sejumlah langkah penanganan sudah mereka lakukan. Iya. Di antaranya menentukan stereotip untuk menentukan bentuk intervensi vaksin yang dibutuhkan. Dan Kementan akan menghadirkan vaksin dalam waktu dekat. Bela.
Jadi yang menarik ini Pak Ucato adalah tanggapan polisi. Polisi mengatakan akan memusnahkan hewan yang terjangkit PMK. Tujuannya untuk menutup penyebaran wabah PMK. Jadi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Pauca, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan terhadap sapi atau hewan yang layak dikonsumsi harus dilakukan pemotongan paksa. Sedangkan yang tidak layak konsumsi harus dimusnahkan. Dimusnahkan sini dibunuh dibakar, apa segala macam. Nah, saat ini polisi sudah melakukan pendataan hewan yang terinfeksi PMK dengan berkoordinasi dengan Kementan. Nah, Polri juga Pauca sudah membuat surat arahan kepada seluruh Polda di Indonesia untuk membantu Dinas Pertanian daerah dalam pengendalian wabah penyebaran PMK. Melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tidak terjadi kepanikan. Kabar baiknya ini Pauca, penyakit menurut Pak Brigjen Ahmad Ramadan, ya kan? Penyakit mulut dan kuku tidak berbahaya ke manusia. Alhamdulillah. Tapi kenapa tahu dilarang musnahkan? Itu juga saya bingung. Berbahaya untuk sesama sapi. Kalau tidak berbahaya. Kalau semua sapi mati, kita tidak makan coto lagi dong. Kalau tidak bahaya, jangan pada puraga. Dan polisi sementara melakukan penyelidikan asal-usul penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku PMK Pauca. Begitu Pauca. Apa lagi kita mau tanya ke Pauca? Selain itu apa lagi? Itu HL-nya kita untuk besok Pauca. Kita mengulas soal penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi dan kambing jelang Idul Adha. Itu Pauca kan. Nah, di halaman bawah di bagian bawah itu halaman 1 besok Pauca. Tadi kita menampilkan diskusi buku, beritanya. Diskusi buku tadi kita laksanakan di studio Tribun. Buku karya Pak Zulkifli Mutar, warga Indonesia yang menetap di Jepang. Dia adalah penulis tetap rubrik perspektif di Tribun Timur. Kolom Kilas Tokyo. Dia itu membuat buku berjudul Menyelisik Kekuatan Mereka. Mereka yang dimaksud itu adalah orang Jepang, Pak Ucak kan? Dia coba mengulas kehidupan orang Jepang secara santai gitulah, bukan di tulisan yang ilmiah bagaimana, hanya sekedar menulis tentang kenapa sih orang Jepang itu terkenal tertib gitu kan, budayanya yang tertib, kenapa sih kota Jepang itu bersih, kota Jepang itu orang Jepang taat aturan gitu kan, yang gitu dia dulu selama 15 tahun tinggal di Jepang itu semua dia tuangkan. Pada intinya memang hal itu terjadi karena memang orang Jepang dari kecil diajar menaati prosedur kayak gitu kan, menaati peraturan, menghargai, menghormati dan meminta maaf, ya kan? Jangan seperti warga negara antah berantah, sudah dia salah dia yang lapor polisi. Apalagi kalau di
media sosial itu julukannya negeri Wakanda dia. Iya. Jangan seperti warga negeri Wakanda. Dia Tommy salah, dia Tommy nyolot. Kalau di Jepang, bahkan kesalahannya itu tidak berakibat apa-apa, tidak membuat orang lain rugi, dia tetap akan meminta maaf. Iya tahu. Gitu kan? Apa kesalahannya yang tidak membuat rugi? Apa contohnya itu kan? Misalnya dia bawa motor agak kencang gitu kan, atau bawa mobil misalnya, ini contoh toh. Iya. Tidak ada joran taburan, tidak ada joran apa, tapi itu bukan budaya sana, dia akan meminta maaf kayak gitu-gitu deh. Iya. Intinya Poca. Dan Poca ada bukunya di situ Poca. Kalau Ada Poca bukunya? baca, tapi saya di Jepang belum pi. 2 kali, Bi. Hah? 2 kali. Bi. Nggak ada kuliah di Geta, yang ada di Geta di Ceko. Karena Perancis. disembunyi itu. Nggak bisa dulu dikasih lihat semua, bro ini. Nah selanjutnya Poca untuk Tribuners ini kita akan mengulas halaman-halaman Makassar, Tribun Timur dan halaman politik. Tetapi dia akan diulas dengan baik oleh redaktur Kota dan Politik Tribun Timur, Abdul Aziz Sarjana Agama. Sini Dinda. Sis. Ini sih. Aziz cepat mau tahu lanjut Sudah kakak Imam? SAG itu tuh. Udah. Sudah yang Poca. Itu intinya Poca. Kita diminta hati-hati memakan sapi. Fakultas dakwah. Sarjana dakwah itu. Sarjana dakwah. Sarjana dakwah yang menyalahi disiplin ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.